Pasar pembalap MotoGP 2024 menghangat. Pasalnya setelah jeda pertengahan musim ini, akan ada pergerakan beberapa pembalap yang akan segera habis masa kontraknya akhir tahun ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Franco Morbidelli yang tempatnya di Yamaha diragukan akan terus berlanjut. Selain itu, beberapa sumber menyebutkan Alex Rins menjadi incaran tim pabrikan Garputala itu, di mana dia adalah mantan pembalap Suzuki yang menunggangi motor dengan mesin yang sama konfigurasinya dengan Yamaha M1 saat ini. Saat konferensi pers hari Kamis di Sachsenring, runner-up MotoGP 2020 itu kembali ditanya mengenai masa depannya. Mengenai masa depan saya, kami masih berdiskusi dan hingga kini belum ada yang jelas. Gianluca Falcioni dari VR46 mengurusnya dengan sangat baik, seperti yang selalu dilakukannya dalam karir saya. Kami telah bekerja bersama selama bertahun-tahun dan saya percaya penuh padanya dan VR46. Saya percaya bahwa kita semua akan membuat keputusan terbaik, kata Frankie. Saat ditanya apakah Yamaha masih menjadi prioritas Morbidelli, pembalap Italia itu setuju dengan hal itu. Lalu, apakah Frankie tidak menunggu keputusan Marco Bezzecchi dan tim Muni VR46 yang rumornya juga akan dipindah ke Pramac? Aku menunggu pilihan terbaik. Jika wartawan ingin tahu lebih banyak, mereka harus bertanya dengan Gianluca Falcioni, kata Franco Morbidelli sambil tersenyum. Carlo Pernat adalah manajer dari Enea Bastianini dan Tony Arbolino. Dan dia akan segera mencarikan tempat untuk Arbolino yang sekarang berada di Moto2 ke MotoGP, khususnya di Ducati. Menurut saya, hal yang cukup pasti adalah Alex Rins akan pergi ke Yamaha sebagai pembalap kedua menggantikan Morbidelli. Atau setidaknya itulah yang saya pikirkan. Jelas bahwa semua kontrak untuk 2 tahun atau yang tidak akan berubah tahun depan adalah untuk tim pabrikan. Seperti yang akan terjadi dengan Quartararo, Marc Marquez, dan 4 pembalap Aprilia. Saya pikir semuanya akan tetap sama di Ducati. Bagnaia dan Bastianini pasti akan berada di tim pabrikan tahun depan. Ada kemungkinan Bezzecchi bisa pindah ke Pramac, tapi saya tidak percaya, meskipun kita tahu semua bisa terjadi. Bezzecchi punya timnya sendiri, VR46 dan Matteo Flamigni. Mereka akan berikan dia motor pabrikan, karena Marco pantas mendapatkannya dan itu akan sama saja. Saya akan membiarkan semua apa adanya, dan jelas bahwa pada saat itu tim Grace ini akan memiliki motor yang menurut pendapat saya dapat bersaing dengan Franco Morbidelli dan Tony Arbolino. Semuanya sudah selesai dan saya rasa itu tidak bisa berubah. Jika Grace ini akan menduetkan Morbidelli dan Tony, maka Alex Marquez kemana? Apakah dia akan kembali ke LCR lagi? Awal musim ini saat Alex Marquez ditanya apakah dia melihat musim 2023 ini sebagai tahun adaptasi atau apakah dia akan langsung menyerang. Dalam tanggapannya, Marquez menegaskan bahwa dia tidak bisa menjalani masa adaptasi. Apalagi kontraknya hanya berlaku untuk musim ini saja. Tidak. Pada akhirnya saya memiliki kontrak 1 tahun dan saya harus memberikan segalanya dari balapan pertama. Saya harus mendapatkan hasil terbaik saat kejuaraan dunia MotoGP dimulai dari Portugal. Saya ingin fokus bekerja dari balapan ke balapan dan tanpa terlalu memikirkan masa depan. Kalau Alex Rins ke Yamaha, maka kursi di Honda dari tim LCR akan kosong. Apakah Pernat akan membawa Tony ke sana jika Grace ini tetap memakai Alex Marquez yang punya sponsor kuat? Carlo Pernat berujar, bahkan saya tidak memikirkan untuk pergi ke Honda, saya ingin memulainya dengan cara lain. Bagaimanapun semuanya akan diputuskan dalam waktu 2 minggu. Saya yakin itu, katanya. Hal ini membuktikan bahwa motor Ducati tetap menjadi incaran pembalap meskipun sebagai tim satelit. Bagaimana pendapat bos Ducati tentang hal ini? Franco Morbidelli bisa saja bergabung dengan tim Gresini di MotoGP musim depan. Salah satu bos tim Ducati yakni Paolo Ciabatti tampaknya memberikan informasi penting ketika berbicara tentang pembalap dari tim satelitnya itu. Franco Morbidelli menutup GP Assen di tempat ke-9 memanfaatkan banyaknya crash di antara lawan yang mendahuluinya. Namun selain kekacauan dalam balapan dengan banyaknya pembalap yang jatuh, pasar pembalap MotoGP juga kacau. Dan Direktur Olahraga Ducati Corse, Paolo Ciabatti itu, berbicara tentang calon pembalap mereka tahun depan, yang tentunya benar-benar menarik. Kontrak Fabio Di Giannantonio di tim Gresini Racing kini tampaknya berada di ujung tanduk, mengingat crash yang dialami di GP Belanda.
Pembalap Italia itu hanya mengumpulkan 34 poin di paruh pertama musim kejuaraan. Di antara pembalap Ducati hanya Enea Bastianini yang lebih buruk darinya. Namun dia absen dalam 5 balapan karena cedera. Desmosedici GP juga menjadi motor yang paling dicari pembalap meskipun berada di tim satelit. Dan rumornya ada pembicaraan antara VR46 dan Borgo Panigale untuk menempatkan Morbidelli. Memang masih belum resmi, tetapi hipotesisnya sangat konkret. Mengkonfirmasi negosiasi awal antara Gianluca Falcioni dan manajemen puncak Ducati. Alex Marquez dipastikan tetap di Gresini meski belum ada pengumuman resmi untuk tahun depan. Fabio Di Giannantonio diberi waktu tertentu untuk memperpanjang atau tidak kontraknya, jelas Paolo Ciabatti kepada Sky Sport MotoGP. Sementara Carlo Pernat menawarkan Tony Arbolino dan VR46 mengajukan Franco Morbidelli. Ada juga pembicaraan di paddock bahwa Morbidelli bisa menggantikan Toprak di Superbike yang akhirnya dibantah oleh Morbi bahwa apapun yang terjadi dia akan tetap berusaha membalap di MotoGP dulu. Namun di kubu VR46, fokus mereka saat ini adalah ingin memastikan Marco Bezzecchi memakai motor spek resmi. Dan dari markas Tafolia mereka meminta agar Bezzecchi tetap di garasi Muni VR46 tanpa harus memindahkan pembalap Romagna berambut keriting itu ke Pramac. Bezzecchi pantas mendapatkan motor spek resmi, kami harus memahami bagaimana hal itu dapat diatur pada tahun 2024. Mengingat hanya akan ada 4 motor spek resmi. Apakah Alex Rins mau meninggalkan tim satelit Honda LCR ke tim pabrikan Yamaha? Secara teori semua memimpikan berada di tim pabrikan. Namun kondisi Yamaha tidaklah seperti Suzuki dalam hal performa motor, paling tidak tahun ini. Sementara Alex Marquez sepertinya sulit untuk kembali ke Honda melihat pernyataannya yang tidak terlalu suka berada di tim Jepang itu, baik dari sisi motor dan dukungan teknisnya. Bahkan bisa saja posisinya di Gresini masih kuat jika sponsor yang membawanya ke tim masih mendukung penuh. Mengingat tahun lalu dia mengalahkan Miguel Oliveira saat berebut kursi, di mana akhirnya Oliveira tersingkir dan kini berada di tim RNF Aprilia. Namun semua hal bisa saja terjadi di MotoGP. Hal yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan pasar pembalap untuk musim depan berkembang. Karena harus segera diputuskan pertengahan musim ini. Keuntungan Franco Morbidelli bergabung dengan tim Ducati adalah dia akan cepat beradaptasi dengan mesin V4 Desmosedici. Alasan pertama adalah saat menjadi rookie MotoGP tahun 2018, dia bergabung dengan tim Marc VDS dengan motor Honda RC213V. Secara mental dia akan mengerti bagaimana karakter mesin V4. Bahkan motor Ducati jauh lebih baik dan lebih ramah ke semua gaya balap dibanding motor Honda yang dia tunggangi dulu. Dia akan lebih percaya diri dan hasilnya akan mempersingkat waktu adaptasi. Kedua, dia berada di tim Italia dengan motor Italia. Secara psikologis dia seperti berada di rumah sendiri dibandingkan saat di Yamaha. Meskipun yang paling ideal adalah berada di tim Muni VR46. Tim dengan orang-orang yang sudah dia kenal dan merupakan orang-orang dekat Valentino Rossi. Ketiga, rekan-rekannya di Akademi VR46 semua berada di Ducati, bahkan salah satunya sebagai juara dunia dengan motor Ducati yakni Pecco Bagnaia. Juniornya yaitu Bezzecchi dan Marini juga sekarang sering sambangi podium, bahkan menang. Dengan kondisi ini mereka akan sangat terbuka berbagi tips, trik, dan pengalaman untuk Morbidelli. Bagaimana motor Ducati seharusnya dikendarai dengan lebih efektif, efisien, dan mematikan. Bahkan mereka dengan terbuka akan berdiskusi saat latihan di akademi seperti saat liburan seperti ini. Istilahnya satu frekuensi. Cara ini selain membesarkan hati Morbidelli, karena punya bala bantuan sebagai pemandu jalan percepatan adaptasi. Secara teknis Frankie akan terpacu untuk bersaing dengan mereka di lintasan, dengan motor yang paling mendekati sempurna saat ini, yakni Desmosedici. Jadi membalap dengan motor Ducati adalah pilihan yang sangat-sangat tepat bagi murid Valentino Rossi itu saat ini.